hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu Laili Komaria di mata pelajaran korespondensi. Hari ini kita akan mempelajari materi pada bab berikutnya. Jadi kalian bisa menyiapkan buku catatan dan alat tulis. Kita akan mempelajari materi tentang KD 3.3, yaitu menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Jadi materi hari ini sebenarnya sama dengan materi pada bab sebelumnya, hanya saja di bab yang sekarang itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, apa sih komunikasi telepon dalam bahasa Inggris itu? Komunikasi telepon dalam bahasa Inggris itu baik penelepon maupun penerima telepon menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa tuturan untuk menyampaikan maksud atau pesan. Jadi ketika kalian mempelajari materi ini, mulai dari awal percakapan hingga akhir percakapan, kalian otomatis menggunakan bahasa Inggris sebagai percakapannya. Seorang sekretaris di dunia perusahaan atau di dunia perkantoran, selain dia bisa atau menguasai bahasa Indonesia, seorang sekretaris harus menguasai yang namanya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang harus ia kuasai. Jika seorang sekretaris memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, berarti menjadi nilai yang lebih atau poin yang lebih dari kemampuan sekretaris tersebut. Nah, pada dasarnya komunikasi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu sama dan tidak ada perbedaan, mulai dari cara mengucapkan salam, memberikan jawaban kepada penelepon, menyambungkan telepon kepada pihak yang dituju. Jadi semuanya itu sama, mulai dari etiketnya atau etikanya, pengucapannya. Hanya saja yang berbeda adalah dari segi bahasanya. Nah, yang perlu kalian ketahui ketika kalian ingin menerima telepon. Nah, ketika menerima telepon itu sebelumnya harus menguasai yang namanya posisi duduk yang baik dan benar. Nah, ketika menerima telepon harus duduk pada posisi yang baik dan benar, kemudian baru mulai mengangkat gagang telepon dan menekan nomor yang dituju apabila menelepon. Nah, ini selanjutnya kita akan mempelajari tentang etiket menerima telepon bahasa Inggris. Yang pertama, usahakan angkat telepon tidak lebih dari jaringan yang ketiga atau pada jaringan yang pertama. Jadi lebih baik kalian angkat pada jaringan yang kedua jika kalian menerima telepon. Yang kedua, angkat gagang telepon menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang alat tulis serta kertas yang berisi lembar pesan telepon atau LPT dan blue note. Jadi wajib ya ketika ada telepon yang masuk, tangan kanan langsung pegang alat tulis untuk mencatat setiap informasi yang disampaikan oleh penelepon. Biar tidak lupa atas pesan yang disampaikan. 3. Menyampaikan salam. Kalau dalam bahasa Inggris bisa kalian mengucapkan salam good morning, good afternoon, good evening. Nah, sesuai dengan
waktu. Kalau good night kan nggak mungkin. Perusahaan kan kerjanya dari pagi sampai sore. Beda lagi kalau peneleponnya itu telepon pribadi ke nomor teleponnya sekretaris, itu beda lagi. Keempat, menyebutkan identitas diri, kantor atau perusahaan. Yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam lembar pesan telepon atau LPT. Yang keenam, tetap tenang, berbicara dengan sabar, bijaksana namun tegas. Yang ketujuh, mendengarkan dengan sesama apa yang diinginkan penelpon. Nah, dari sini kita harus menjadi pendengar yang baik. Kedelapan, menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, singkat, dan tepat. Yang kesembilan, akhiri dengan ucapan salam dan ucapan terima kasih. Kalau dalam bahasa Inggris berarti bisa kalian ucapkan thank you atau thank you very much. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam bertelepon. Nah, yang pertama, kalian harus menguasai yang namanya bahasa dan tata bahasa. Jadi, bahasa Inggris itu harus kalian pelajari dengan benar, mulai dari vocabnya, kata-kata yang penting kalian itu harus tahu minimal lah. Kata-kata dasar, minimal kata-kata dasar kalian harus tahu. Selamat pagi artinya, selamat pagi itu bahasa Inggrisnya apa, selamat siang bahasa Inggrisnya apa. Ada hal yang ingin saya tanyakan itu bahasa Inggrisnya apa. Kalian harus menguasai bahasa dan tata bahasa sebelum melakukan percakapan atau komunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu menjaga etika dalam berkomunikasi, yaitu harus sopan, sabar, tidak boleh marah, dan melayani dengan baik walaupun tidak bertemu secara tatap muka. Selanjutnya, gunakan suara yang baik. Suara yang baik itu suara yang terdengar jelas dan bukan bernada merayu. Jadi suara yang kalian keluarkan itu adalah suara yang terbaik, suara yang jelas sehingga penelpon itu mendengar dengan jelas apa yang kalian sampaikan. Yang terakhir yaitu kalian layani keinginan penelpon dengan baik. Nah, selanjutnya apa sih manfaat melakukan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris? Yang pertama, dapat meningkatkan keterampilan diri. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kompetensi dan citra baik perusahaan, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan global di era modern saat ini. Yang terakhir, memudahkan kerjasama perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, selanjutnya ini ada contoh situasi dalam melakukan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ketika memperkenalkan diri, kalian bisa mengucapkan good morning, I'm Ayu as secretary from Surya Company. Is there anything I can help? Atau good morning, Marina, this is Ayu from Surya Company. May I help you? Ketika menjawab telepon, pertama, good morning, I'm Indah as finance staff from Gemilang Company. Ini typo ya, ini from ya. Yang kedua, good afternoon, this is Budi. Contoh situasi berikutnya itu bila orang yang dicari penelepon tidak ada di tempat. Yang pertama, kalian bisa ucapkan I'm sorry, Mr. Andi is not here at the moment. Can I take a message? Yang kedua, Sony is in a meeting at the moment. Would you like to leave a message? Nah, situasi berikutnya, bila Anda kurang bisa memahami ucapan penelepon, kalian bisa mengucapkan yang pertama, could you please repeat that?
Yang kedua, I'm sorry, I didn't catch what you just said. Yang ketiga, can you please speak a little more slowly? Yang terakhir, ketika mengakhiri pembicaraan, kalian bisa mengucapkan thanks for calling, I will speak with you again soon. Morning. Yang kedua, I have got another call coming in. Good talking to you. Thank you very much. Nah, untuk kalimat-kalimat ini kalian bisa mempelajarinya dan memahami mulai dari sekarang. Jadi, pemahaman dan penguasaan bahasa Inggris itu perlu dikuasai saat ini. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari percakapan menggunakan bahasa Inggris. Misal, sekretaris ini sedang menerima telepon. Nah, kemudian sekretaris menjawab dengan ucapan salam. Good morning, I'm Ayu as a secretary of PTX. Can I help you? Or is there anything I can help? Nah, untuk kedua kalimat ini kalian bisa menggunakan salah satu ya. Misalnya, good morning, I'm Ayu as secretary of PTX. Can I help you? Atau kalian bisa menggunakan good morning, I'm Ayu as secretary of PTX. Is there anything I can help? Nah, gunakan salah satu dari kedua kalimat ya. Kemudian the caller. Good morning, I'm Nita as a director of PTABC. I would like to speak to your director. I'm sorry, my director is not in the office. Is there any message to her or him? Yes, there is. I want to talk about the factory construction in Cibubur that will be built on December 2020. Alright, I will to inform to my director. And for the next information, I will call you later. Okay, may I know your office address and phone number of PTABC? Yes, my office on Pancoran Street, number 15, South Jakarta. And the number phone are 021 7345 2001. Okay, I repeat. Your office on Pancoran Street, number 15, South Jakarta. And the number phone are 021 7345 2001. Yes, that's right. Is there anything I can help again, madam? Jika perempuan. Jika laki-laki, sorry ya. Berhubung the caller-nya Nita adalah perempuan, berarti kalian menggunakan madam. Madam itu ibu, jadi kesannya sopan. No, thanks. I'll wait your next confirmation. Okay, I'll call you soon later. Thank you. You're welcome. Good morning. The caller mengakhiri dengan good morning too. Nah, walaupun kita tidak bertemu dengan tatap muka, kalian harus ini ya, rajin-rajin atau sering mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kalian bisa mengucapkan sesuai apa yang saya ucapkan tadi. Nah, selanjutnya, nah ini adalah LPT atau phone message. Nah, ketika sekretaris menerima telepon masuk, kemudian sekretaris wajib yang namanya mencatat pesan di lembar pesan telepon. Nah, untuk date-nya ini adalah tanggal penerimaan telepon hari ini, yaitu August 31st 2020. Time-nya pukul 9 pagi, kalau pagi menggunakan IM. Tuh, untuk siapa? Director of PTX. Dari siapa? Yaitu dari Direktur Nita atau Nita's Director. Company, perusahaannya yang menelepon yaitu perusahaan PT ABC.
Phone numbernya ditulis 02174520001 atau 02173452001. Message-nya ditulis, pesan yang disampaikan oleh si penipu ditulis, "She want to talk about the factory construction in Cibubur that will be built on December 2020. Nah, diterima oleh ini adalah sekretaris yang menulis. Bisa kalian tulis dengan nama kalian. Kebetulan tadi di percakapan adalah namanya Ayu as secretary. Yang selanjutnya yaitu setelah menulis phone message, berarti sekretaris wajib menulis pesan di book note. Di book note-nya adalah pesan, isi pesan. Ini isi pesannya sama dengan yang di LPT. Jika ada tambahan mengenai catatan atau hal-hal yang penting, kalian bisa menuliskan di book note. Seperti ini. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Jadi, komunikasi bahasa Inggris itu untuk etiketnya sama dengan komunikasi bahasa Indonesia, hanya saja yang berbeda adalah dari segi bahasanya. Ketika kalian menggunakan komunikasi bahasa Inggris, sebelumnya kalian harus melakukan dan mempelajari yang namanya bahasa Inggris. Jadi ketika melakukan komunikasi itu tidak akan terjadi yang namanya kesalahan. Jadi sebelum berkomunikasi, wajib yang namanya berlatih terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.